Perkenalkan saya Dr. Abdul Muni, dokter bedah dengan spesialis bedah digestif konsultan. Operasi bariatrik adalah operasi dengan tujuan untuk memperbaiki fisiologi tubuh pasien dengan cara mengurangi volume makanan atau ada perubahan hormonal atau juga perubahan secara metabolik yang secara keseluruhan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Nah, terutama di sini ada beberapa macam caranya, yaitu dengan cara mengecilkan lambungnya atau dengan mengecilkan dan memendekkan ususnya, atau juga yang zaman dulu pertama-tama dikenal dengan memasang ring band, sekarang sudah banyak ditinggalkan. Jadi prinsipnya ada 3 itu, yaitu ada mereduksi volume, kemudian mengubah hormon-hormon yang berhubungan hormon nafsu makan dan lain-lain, dan secara metabolik memperbaiki fungsi atau metabolisme dalam tubuh seseorang. Pasien yang dianjurkan untuk dilakukan bariatric surgery adalah pasien dengan obesitas dengan comorbid, ya, atau extreme obesity. Obesitas dibagi menjadi 3, ada obesitas kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau kelas 1, kalau menurut WHO itu mulai dari 30 BMI-nya, sedangkan kalau menurut Asia Pasifik, di daerah Asia Pasifik ini turun menjadi 25 BMI-nya, dan kelas 2 mulai dari 35 BMI, dan ekstrim atau kelas 3 itu 40 menurut WHO, ya, 40 BMI. Kalau ini disertai dengan komorbid, misalnya ada DM, ada hipertensi, ada osteoartritis, ada gangguan kolesterol atau dislipidemia, ada sleep apnea, ada gangguan jantung. Nah, ini disarankan untuk dilakukan bariatric surgery. Tentunya dengan cara screening dulu, ya, screening dulu. Pertama dengan mengetahui berat badan, tinggi badan, dihitung BMI-nya, kemudian dicek dulu persiapannya. Screeningnya meliputi kolesterol, cek jantung, kemudian HbA1c, DM-nya apakah ada DM atau tidak, apakah ada gangguan hormon di tiroidnya, kemudian cek secara umum berat dada vital, tensi, dan tidak lupa juga dicek di lambungnya ada masalah atau tidak, bisa dengan diteropong atau dilakukan foto. Di samping itu persiapan juga cek jantung itu dengan EKG, apakah ada kelainan atau tidak, kemudian difoto rongsen, apakah paru-parunya ada masalah atau tidak. Ya, seperti operasi biasa, cuma ada tambahan untuk laboratorium. Juga tidak lupa dicek juga apa ada kesiapan dia dalam melakukan bariatrik, karena ini akan merubah pola hidup dia. Yang tadinya mungkin makannya banyak jadi tidak bisa banyak, seperti itu. Diperlukan waktu sekitar 2 minggu untuk itu, untuk persiapannya dan persiapan membiasakan diri memakan dari kalori yang 2.200 kemudian turun menjadi 800 kalori, dengan mulai dari makanan yang sifatnya biasa kemudian menjadi sifatnya cair, sehingga nanti ketika setelah operasi itu dia siap untuk diet dengan cara itu. Begitu, itu persiapannya. Biasanya pasien-pasien dengan bariatrik itu setelah gagal melakukan diet, setelah gagal melakukan
obesitasnya bertambah terus, malah penyakit-penyakit komorbidnya bertambah berat, maka diperlukan bariatrik. Nah, dengan bariatrik maka dia dengan sendirinya akan turun kemampuan makannya. Jadi makannya itu akan tidak banyak. Yang tadinya bisa sampai 1 piring itu menjadi seperempatnya piring atau 100 cc begitu. Tadinya cair, mulai cair, kemudian dia nanti berubah menjadi makanan biasa. Itu tidak banyak volumenya. Kenapa? Karena lambungnya itu dikurangi jadi hanya 20% dari lambung normal. Jadi dipotong lambungnya menjadi dari 80%, diambil kemudian jadi cuma 20%. Itu yang membuat perbedaan antara diet dan bariatrik. Kalau diet, kalau kita tidak mantap komitmennya akan gagal lagi. Tapi kalau bariatrik ini dipaksa oleh tubuh kita. Kenapa? Karena volumenya sudah dikecilkan dan ada perubahan hormonal di situ. Hormon grelin misalnya, di mana ketika hormon grelinnya tinggi, maka nafsu makannya akan banyak, ya. Tetapi atau rasa laparnya akan banyak, akan lapar terus. Tetapi ketika dia dipotong lambungnya, bagian kurvatura mayornya itu atau fundusnya menjadi hanya 20%, maka hormon grelinnya akan turun. Sehingga tentunya nafsu makannya pun akan turun gitu. Dia tidak cepat lapar. Ketika dia tidak cepat lapar, maka dia malas sendiri makan. Begitu. Dan ini juga nanti ada hormon-hormon lain yang mempengaruhi neuron dari tubuh kita, dari otak kita, bahwa saya tidak ingin makan itu. Dan kalaupun dia mencoba untuk makan banyak, dia muntah. Kenapa? Karena tadi melebihi kapasitas lambungnya. Itu pasien dilatih selama 2 tahun untuk itu karena sudah bariatrik, sehingga benar-benar nanti dia mendapat kondisi yang sehat untuk tubuh dia. Begitu. Sebenarnya ini hampir sama prosentasenya karena kita berdasarkan jurnal ya. Jurnal ada namanya mortalitas atau morbiditas. Mortalitasnya itu sama dengan ketika kita operasi batu empedu, ini operasi apendik, laparoskopi apendik, yaitu 0,5 sampai 0,6%. Sedangkan morbiditasnya atau efek samping yang biasanya perdarahan atau kurang gizi Fe dan lain itu sekitar 6%. Bahkan kalau di Mesir itu 4% gitu. Memang berbeda-beda setiap negara. Ya antara 3 sampai 6% morbiditasnya. Begitu. Jadi pertama ya kita tentu saja persiapan yang baik sebelum operasi. Kemudian komitmen dari pasien. Jangan setelah operasi malah tidak komit, maka percuma kan. 2 tahun bisa balik lagi, makanya banyak lagi, gemuk lagi begitu. Nah, itu harapannya. Sudah ada penelitiannya ya bahwa DM itu bisa diturunkan hampir 75% ya. Pasien-pasien saya alhamdulillah sudah cukup banyak, 22 pasien itu yang tadinya minum obat DM sudah tidak minum obat DM lagi. Obat hiperkolesterol sudah tidak, tensinya tadinya tinggi sudah turun. Jadi memang penyakit-penyakit yang bisa diatasi, misalnya penyakit komorbidnya itu antara lain DM atau diabetes mellitus, kemudian dislipidemia, kolesterol, trigliserid dan lain-lain. Hipertensi juga bisa, gangguan jantung juga bisa. Kemudian kalau orang gemuk itu kan dengkulnya udah suka nyeri-nyeri, ketika dia turun maka dia akan mengurangi beban dari lututnya. Kemudian sleep apnea yang tadinya tiba-tiba sesek ketika tidur, dia bisa lebih enak karena memang itu. Dan dia sudah bisa mulai olahraga, tadinya jalan sebentar ngos-ngosan karena sudah biasa. Pasien saya salah satunya sudah bisa naik gunung, sudah juga bisa lari 5 kilo. Itu kan suatu yang tadinya jalan aja ngap gitu atau ngos-ngosan, ini sudah membaik. Jadi memang ya ini berdasarkan dari jurnal ya. Kan kalau dilihat dari N-nya 20 yang memang belum banyak ya. Harusnya lebih banyak, mungkin kalau ribuan baru bisa menilai dengan secara statistik. Bisa dibuka di jurnal-jurnal bahwa memang bariatrik ini adalah salah satu solusi bagi orang obesitas yang disertai dengan komorbid, sesuai dengan penyakit-penyakit yang menyertainya. Karena alat sudah ada, SDM sudah ada,
juga administrasi juga sudah siap begitu. Insya Allah sudah bisa dilakukan di rumah sakit Rumadi. Pesan begitu bahwa obesitas itu adalah suatu penyakit. Obesity is disease ya, bukan hal yang baik misalnya untuk tubuh, karena banyak secara patofisiologi itu akan berkembang, akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Saya kira itu kalau masyarakat meyakini bahwa obesitas itu adalah penyakit, dan nanti pun pemerintah pun akan memfasilitasi ini sehingga menganggap bahwa obesitas itu adalah suatu penyakit. Bahkan penelitian kalau perkembangan orang obesitas itu di dunia itu 18%, maka tahun 2030 itu menjadi endemi ya. Jadi begitu. Jadi bahaya buat kesehatan masyarakat di dunia. Saya kira itu. Terima kasih.